sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernita Lesmaria Aritonang. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dan saya dari Prodi Sosiologi Agama. Dan di sini saya akan membahas teori konflik yang dicetuskan oleh tokoh sosiologi yakni Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sosiolog, sekaligus aktivis politik. Karl Marx lahir di Trier di negara Jerman pada tanggal 5 Mei 1812. Berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah, Marx kuliah di hukum di Universitas Bonn. Setahun kemudian pindah ke Universitas Berlin untuk belajar filsafat. Pada usia 23 tahun, ia meraih gelar doktor filsafat. Gagal menjadi dosen, Marx muda kemudian menjadi wartawan dan akhirnya lebih banyak menjadi aktivis politik dan seorang penulis. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yakni teori konflik Karl Marx dalam permasalahan sosial. Latar belakang pemikirannya adalah adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik modal atau yang diletakkan dengan kaum kapitalis atau kaum borjuis terhadap kaum buruh atau kaum proletar. Hal ini dimulai dari negara yang memiliki kepentingan. Oleh karenanya, hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Ini menyebabkan pemerintah lebih banyak berpihak kepada kaum borjuis dibanding proletar. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Marx juga menekankan perlunya perjuangan kelas. Kapitalisme melahirkan sekelumit kapitalis kaya yang hidup dalam kemewahan, sementara kaum buruh dan pekerja hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Kaum buruh tidak lebih dihargai tenaganya sebagai mesin produksi. Bahkan kaum buruh banyak yang tidak bisa membeli atau mencicipi hasil pekerjaannya sendiri karena minimnya upah yang mereka terima. Lalu teman-teman, bagaimana cara mengatasi ketika kaum buruh dikuasai oleh kaum borjuis dengan sewenang-wenangnya? Kata Marx, untuk mengatasi masalah seperti ini, semua sumber daya, sistem dan sarana produksi harus dikuasai oleh negara dan menjadi milik bersama, tidak boleh dimiliki pribadi maupun swasta. Hanya dengan itu maka terciptalah masyarakat tanpa kelas yang diidamkan semua orang. Dan saya sangat setuju dengan pemikiran dari Karl Marx ini, karena sumber daya alam ini yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan Karl Marx sendiri mencoba melepaskan manusia dari kondisi seperti itu, agar manusia bisa merasakan kondisi apa yang dicita-citakan. Marx menjadi masyarakat yang komunis, tidak ada lagi penindasan dan perlakuan kesewenang-wenangan oleh manusia terhadap manusia lain. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori konflik permasalahan sosial yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh sosiologi klasik yakni Karl Marx sendiri. Saya Ernita Lesmaria Aritonang. Jika ada kesalahan maupun tutur kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.